Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga kalian semua selalu diberi kesehatan dan murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin mereaksi sebuah tayangan video, yaitu videonya si Wawan, Dukun Wawan. Yang mana di video ini katanya, di dalam diri Wawan ini ada cahaya Soekarno di dalam diri Mas Wawan. Jadi ini diungkapkan oleh mediatornya si Wawan sendiri. Jadi menurut mediatornya itu, di dalam diri Mas Wawan ini ada cahaya Bung Karno, katanya. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwasanya Mas Wawan ini adalah sebagian dari oknum dukun kemarin. Dan kita sebagai umat Islam tentunya sudah tahu bahwasanya barang siapa yang mempercayai seorang dukun atau arrafan ataupun peramal, maka oleh Allah sholatnya selama 40 hari 40 malam itu tidak diterima. Yang mana di dalam satu hadis, ini hadisnya ada di sini. Saya akan membacakan. Rawa Muslimun. Imam Muslim bercerita fi sahihihi di dalam hadis sahihnya an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan dari sebagian istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian orang tersebut bertanya kepada sang peramal, fasaddaqahu, maka kemudian orang tersebut mempercayai apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Dan juga di dalam hadis lain, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Man ataka hinan, barang siapa yang datang kepada dukun atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, dan kemudian orang itu membenarkan apa yang telah dikatakan oleh sang dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sesungguhnya orang itu telah kufur terhadap sesuatu yang telah diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis tersebut, maka kita tidak boleh mempercayai dukun, apalagi mempercayai mediator yang digunakan oleh para dukun. Seperti yang dilakukan oleh Mas Wawan di sini, yaitu memasukkan makhluk halus ke dalam mediator, kemudian berbicara, dan sang mediator ini mengatakan atau meramal, bisa jadi meramal si Wawan ini
mempunyai cahaya Soekarno, Presiden Soekarno. Jadi kalau kita ini mempercayainya, maka kita sebagai umat Muslim pasti sudah tidak diterima sholatnya kita selama 40 hari 40 malam. Dan juga kita sebagai orang yang berakal dan beragama, tentunya apa yang dilakukan kita semua kita harus kaitkan dengan pengetahuan kita tentang ilmu agama. Apakah yang kita lakukan itu benar menurut agama? Jadi kita harus bisa membandingkan. Menurut saya, yang dilakukan oleh Wawan ini terhadap mediator ini dan mempercayai apa yang dikatakan oleh mediator ini, tentunya menurut saya ini sudah melenceng dari agama. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuh mediator ini adalah jin, bangsa makhluk halus. Jadi kalau kita mempercayai apa yang dikatakan oleh sang mediator ini, maka kita ini sudah termasuk kufur akan sesuatu yang telah diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama dulu videonya. Siapa yang berhasil lihat? Iya. Ya, makanya kami datang ke sini. Benarkah ini bulan? Itu berarti gimana? Iya. Saya bukan. Gimana kamu belum mendapat cahaya bulan? Cahaya bulan. Assalamualaikum. Hei, bangsa Indonesia. Aduh, ya Allah. Jadi ini sudah kerasukan juga si Wawan ini. Jadi yang berbicara ini sudah bukan Wawan katanya, tapi ini melainkan adalah katakanlah rohnya Soekarno. Jadi seperti ini kita ini tidak perlu percaya. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang merupakan jin yang masuk ke dalam diri orang tersebut. Jadi kita tidak perlu mempercayainya. Sekarang sedang goncang semua. Ya, sedang goncang semua. Aku akan datang. Ya, dengan apa yang disebutnya itu, yang orangnya diam di bawah gunung, namanya Semar. Tunggu dulu. Emangnya cara bicaranya Pak Soekarno seperti itu? Logatnya seperti itu ya? Sepengetahuan saya kalau di video-videonya Bapak Soekarno itu cara bicaranya dan logatnya itu tidak seperti itu. Ini mirip-mirip logatnya Bang Haji Roma Irama ini. Dan juga mirip kayak orang-orang Belanda gitu lah cara berbicaranya.
Aku akan datang dengan dia. Aku datang dengan dia. Aku akan datang dengan semuanya. Aku titipkan bangsa Indonesia. Suatu saat aku akan mengambilnya kembali. Astagfirullahaladzim. Jadi suatu saat Soekarno ini akan mengambil lagi negara Indonesia ini katanya. Ini kan sudah ya bukan orang yang waras lah menurut saya. Goncang begini. Mungkin ada pesan Pak rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia, tolong harta-harta kamu udah ada. Udah aku titipkan semuanya. Astagfirullahaladzim. Sudah saya titipkan semuanya. Sudah aku titipkan semuanya. Cuman dikasih enggaknya oleh pemerintah yang serakah. Yang tidak serakah juga ada. Tapi amanat aku udah saya serahkan semuanya. Ke siapa? Ke amanat aku. Nah, sudah ada tanda-tandanya. Semuanya. Cuma mereka udah miskin semuanya. Udah ada semuanya. Uangku yang ada di bank Swiss. Aduh. Jadi memang susah saudaraku. Kita nggak perlu mempercayai hal-hal seperti inilah. Kalau sampai kita ini percaya, maka kita sendiri yang rugi. Semuanya. Kapan itu waktunya? Sebenarnya sekarang waktunya. Cuman ada nggak yang bisa dipercaya? Karena sekarang bangsa Indonesia dikini penyakit apa namanya itu? Memang pasti ada suatu corona. Kalau yang udah nyampe ke daerah kidul, udah ada wasit dari siapa itu? Si Baduga, Maharaja, Prabu Siliwangi. Semua udah berhubungan dengan dia, berhubungan dengan aku. Aku belum mati, tapi ada di alam gaib, di alam kehimangan, nggak ada yang tahu. Coba kita berpikir dan kita kaitkan dengan agama. Apakah benar Pak Soekarno sudah mati? Belum mati? Sedangkan para orang-orang terdahulu sudah dengan nyata, dengan melihat dengan kepala beliau sendiri, bahwa Presiden Soekarno itu sudah wafat dan makamnya sudah ada juga. Malah di sini mengatakan bahwasanya Bapak Soekarno itu masih belum mati katanya. Jadi ini sudah salah satu tanda bahwasanya yang ada di dalam diri Wawan ini adalah jin. Kalau bukan jin, bisa jadi si Wawan ini hanya rekayasa saja, acting saja ini. Jadi hal seperti ini kita harus luruskan biar umat atau rakyat Indonesia ini tidak terbodohi. Sangat bahaya sekali kalau nanti orang-orang awam yang tidak tahu hal seperti ini bisa saja akan mempercayainya. 7 orang yang ada di dalam dunia ini yang seperti aku. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu sudah waktunya pulang ya. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, ada sedikit pertanyaan apakah itu dibuat itu masuk ke alam berkebaikan. Itu berkebaikan itu relatif itu atau
makanya itu di jalan itu ya. Jadi banyak yang bertanya itu kenapa tangga itu ada di jalan katanya. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi yang kedua tadi dipanggil, minggu kalau saya sih nggak tahu. Jadi tanya seperti apa ya. Mungkinlah klarifikasi dari awal ini untuk kawan semesta nih. Bingung saya juga ini untuk bercerita. Untuk kawan semesta, untuk cerita-cerita dari jembatan Sukarno, tadi kan sudah dibicarakan yang di dalamnya. Ya mungkin kelihatannya mungkin bahwa kayak gimana saya tidak bisa menceritakan yang bagaimana, karena yang menonton dan yang melihat itu adalah kawan semesta semua. Bagaimana tanggapan kawan semesta semua? Itu adalah rencana Allah. Kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur segalanya. Terima kasih ya awalnya. Seperti itulah kawan semesta, jadi percaya atau tidak ya serahkan kembali kepada yang menonton dari BBM, karena setiap orang mempunyai kepercayaannya masing-masing dan Allah dan pikirannya. Bagi yang percaya silakan, yang tidak juga tidak apa. Kita tidak memaksa. Tidak. Emangnya siapa yang mau percaya? Begini Bang, kita ini tidak percaya dengan apa yang Wawan ini lakukan. Jadi saya tidak mempercayai apa yang dilakukan oleh si Wawan. Apalagi yang dikatakan oleh mediatornya. Dan juga yang mengatakan si Wawan ini adalah, di dalam diri Wawan ini adalah cahaya Soekarno. Itu adalah hal yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan hadis yang tadi telah kita baca bersama. Jadi tadi si Wawan ini mengatakan apapun yang terjadi itu semua sudah ketentuan Allah, kehendak Allah. Menurut saya ini begini, memang semua apa yang kita lakukan itu sudah kehendak Allah. Tapi Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau Anda itu mengatakan atau melakukan hal kesalahan itu semata-mata karena Anda, bukan karena Allah. Karena Allah sudah memberikan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Jadi menurut saya Anda ini melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu agama atau dalil-dalil agama. Kalau boleh ya hentikanlah melakukan hal-hal seperti ini. Karena hal seperti ini bisa menyesatkan. Kita bertanya kepada jin, kepada makhluk halus dan lainnya, itu adalah hal yang bodoh. Kenapa? Karena tujuan jin, setan dan sebagainya, makhluk-makhluk seperti setan, jin, iblis, semuanya itu tujuannya ingin menghancurkan manusia. Jadi, buat apa kita bertanya kepada jin? Mendingan kita tidur saja. Nggak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Lebih baik luangkan waktu yang kita punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.